Halo, perkenalkan saya Sorta Grace Fardede dari SEMA 42 Yogyakarta. Ingin mempresentasikan mengenai tugas akhir Research Method in Concentration Sustainability Management dengan topik keuangan berkelanjutan, evaluasi penerapan ESG, dan implikasinya terhadap strategi investasi berkelanjutan PT Janu Putra Sejahtera Tbk dengan dosen pengampu Profesor Nurul Indarti. Adapun hal yang melatar belakangi dari topik ini ialah kita tahu bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berdasarkan data BPS 2025, diketahui tahun 2024 saja penduduk Indonesia sudah mencapai 281.603 ribu jiwa. Pertumbuhan ini diimbangi dengan konsumsi daging ayam ras per kapita masyarakat Indonesia. Terlihat dari data box dari periode 2019 sampai 2023 diketahui di tahun 2023 7,5 kilogram per kapita per tahun menjadi data terbanyak konsumsi daging ayam ras. Nah, seiring pertumbuhan konsumsi ini juga ternyata terdapat 595 usaha perunggasan dengan rata-rata pertumbuhan di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2023 ialah sebesar 14% per tahunnya. Yang mana 3 urutan terbesar berada pada Jawa Barat 181 usaha, Banten 110 usaha, dan Jawa Tengah DIY 76 usaha. Artinya banyak perusahaan pesaing bisnis poultry ini. Namun, ternyata dari sekian banyak, khususnya saya ambil contoh di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 61 usaha bisnis poultry, hanya 5% dari 61 tersebut yang menyediakan sustainability report atau dalam tahap pembuatan dan pengimplementasian ESG. Nah, hal ini menjadi pertimbangan bagi saya untuk meneliti lebih dalam lagi terkait bisnis ayam ini supaya bisa menjadi salah satu jurnal pendukung akademik di bidang poultry dan dapat mendukung PT Janu Putra Sejahtera juga ke depannya. Kita lihat bahwa di 2023 sampai 2024 terdapat 7 tren ESG berdasarkan Harvard Law School Forum on Corporate Governance 2024. 7 tren ini dimulai dari penurunan popularitas ESG di tahun 2023, kemudian regulasi dan tantangan ESG global. Lalu dilanjut dengan tren legislasi anti ESG di Amerika Serikat meningkat. Nah, saat itu ada isu-isu geopolitik yang kita ketahui ya mengenai pemilihan presiden, yang mana presidennya tidak pro terhadap ESG, dan lain-lain. Kemudian implementasi Corporate Sustainability Reporting Directive itu dimunculkan di Uni Eropa tahun Januari 2024. Dilanjut dengan penurunan dukungannya untuk proposal ESG dalam musim proxy ini. Kemudian pengaruh keputusan Mahkamah Agung terhadap program DEI perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa sana. Dilanjut dengan konvergensi kerangka kerja pelaporan ESG, kemudian peningkatan investasi. Di sini mulailah sadar meskipun banyak gesekan-gesekan untuk mencapai penerapan ESG yang lebih baik dari benua Eropa. Peningkatan investasi dalam transisi energi, kemudian meningkatnya pengakuan terhadap risiko terkait alam, dilanjut dengan pengawasan yang ketat mengenai obligasi hijau dan lain-lain. Nah, dari 7 tren ini dapat diketahui kesimpulannya ialah tren global menunjukkan bahwa ESG akan terus berkembang meskipun banyak gejolak-gejolak yang dihadapi dalam penerapan ESG ini. Terutama regulasi semakin ketat di Uni Eropa dan meningkatnya tekanan bagi perusahaan untuk membuktikan dampak keberlanjutannya. Nah, sehingga saat ini PT Janu Putra Sejahtera menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi ESG-nya atau penentuan kebijakan investasi demi menyimbangkan profit jangka pendek dan profit jangka panjangnya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah ketidakterapan ESG itu sangat
bisa berdampak sangat serius bagi perusahaan, memicu risiko reputasi, hukum, pendanaan, hingga daya saing pasarnya. Kemudian PT JPS juga sebagai emiten ayam ini memiliki potensi tumbuh yang tinggi. Kenapa? Karena dari sekian banyak perusahaan perunggasan, hanya 3% yang memiliki sustainability report, namun butuh dioptimalkan lagi sustainability reportnya. Namun menghadapi tekanan untuk menghadapi ekspektasi ESG dari investor dan regulator, serta belum adanya strategi investasi ESG yang terarah, menghambat inovasi efisiensi dan keberlanjutan rantai pasoknya. Nah, diharapkan perusahaan ini perlu menyimbangkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjangnya. Pertanyaan penelitian, bagaimana penerapan ESG dilakukan oleh PT Jadu Putra Sejahtera Tbk? Kedua, bagaimana implikasinya penerapan ESG terhadap kinerja sehingga mampu mempertahankan profitabilitas perusahaan nantinya. Yang ketiga, apa prioritas inisiatif ESG PT Janu Putra Sejahtera Tbk untuk menjaga daya saingnya dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Tujuan dari analisa ini adalah mengevaluasi aktivitas ESG yang dilakukan di PT Janu Putra Sejahtera. Kemudian mengevaluasi pengaruh implementasi ESG terhadap kinerja sehingga mampu mendukung profit PT JPS. Dilanjut dengan mengidentifikasi mana prioritas inisiatif ESG yang menjadi strategi mereka untuk meningkatkan daya saing mereka dan mempertimbangkan antara profit jangka panjang dengan jangka pendek mereka. Adapun manfaat penelitian ini, kita tahu ya, jurnal mengenai poultry itu sangat sedikit. Poultry hijau atau poultry sustainability mengenai poultry ini sangat sedikit, sehingga ini dapat mendukung bagi akademisi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, dan bagi perusahaan semoga nanti bisa mendukung dalam menentukan keputusan-keputusan apa untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Kemudian lingkupnya adalah PT Janu Putra Sejahtera. Adapun dasar teori yang akan saya angkat untuk menganalisis ini, yaitu yang pertama ada stakeholder teori. Nanti kita akan memappingkan siapa di dalam tabel-tabel ini, level of importance, influence-nya sebesar apa. Mungkin ini dapat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil. Kemudian dilanjut dengan leadership for sustainability, kemudian konsep triple bottom line. Di sini saya coba summary-kan beberapa deskripsi khusus mengenai triple bottom line, profit, people, dan planet. Dilanjut dengan konsep ESG yang akan disampaikan nanti dalam penelitian ini adalah bagaimana membuat konsep GRI standar diimplementasikan dalam PT Janu Putra Sejahtera, khususnya di sustainability reportnya. Lanjut dengan legitimasi teori yang akan dicoba dikaji lebih dalam lagi. Penelitian terdahulunya, saking sedikitnya penelitian mengenai jurnal poultry ini, saya mencoba mencarinya dan mendapatkan beberapa jurnal yang mengenai poultry, namun di sisi lain ada juga yang dari bisnis gabungan seperti itu. Contoh simpelnya di sini ada nomor 3, Sustainability Development Circular Agricultural. Ini membahas tentang poultry juga, di mana menyoroti bagaimana integrasi, yang poin 3 ya, integrasi peternakan ayam dan sistem ekosistem lebah dan legum dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat ketahanan pangan lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan sistem dan agroekologi dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Adapun nanti kerangka penelitian yang akan diterapkan yaitu mulai mengidentifikasi awalnya hingga kepada revisi-revisi dokumen yang akan dihadapi. Baik, selanjutnya ada aspek-aspek yang dipertimbangkan. Nanti saya akan melakukan mixed method. Saya menggunakan mixed method dalam penelitian ini.
Kemudian waktu penelitian ini Mei sampai Oktober, saya targetkan di tahun 2025. Nanti ada data kualitatif dan data kuantitatifnya, hingga kepada etika penelitian yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penelitian. Nah, berikut breakdown dari timeline saya. Saat ini sudah di bab 3, diusahakan nanti masuk ke Juli sudah mulai mengumpulkan data hingga kepada Oktober selesai. Pastinya ini akan saya diskusikan kepada dosen pembimbing dan juga stakeholder terkait nantinya. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi gambaran bagi rekan-rekan jika membutuhkannya. Salam semangat!